Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hendri, NIM 1051231025. Baiklah, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari Pak Firdaus, SIP MSOS, tentang komunikasi politik menurut dua para ahli yang saya ambil. Para ahlinya adalah menurut Meriam Budiarjo dan Gabriel Almond. Apa sih itu komunikasi politik? Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan yang berkaitan dengan politik kepada masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Dalam rangka memenuhi opini publik, keputusan politik, serta tindakan politik, komunikasi ini juga mencakup berbagai saluran, termasuk media massa, pidato, dan kampanye politik, serta interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. Menurut Meriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa komunikasi politik adalah sebuah proses yang melibatkan interaksi antara aktor politik, misalnya partai politik, politisi, dan pemerintah, dengan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan, ideologi, dan calon pemimpin. Komunikasi politik dapat dilakukan melalui berbagai media, baik itu konvensional, seperti pidato atau rapat umum, maupun media massa modern seperti televisi, radio, dan internet. Menurut Gabriel Almond dalam bukunya yang berjudul Comparative Politics: A Developmental Approach menyatakan bahwa komunikasi politik adalah bagian integral dari sistem politik yang besar. Almond menekankan bahwa komunikasi politik juga mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan antar kelompok politik dengan suatu negara. Almond menganggap komunikasi politik sebagai pertukaran informasi yang vital dalam pemeliharaannya stabilitas dan fungsi demokrasi. Hal ini membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan politik yang tepat dan sangat mewakili masyarakat. Implementasi komunikasi politik dapat melalui 1. Pemilu dan kampanye. Dalam pemilu, komunikasi politik menjadi alat penting untuk mengedukasi pemilih tentang kandidat, visi misi, serta program kerja yang ditawarkan. Pemilu sering kali menggunakan berbagai media, baik media tradisional maupun media sosial, untuk menjangkau pemilih. Nah, yang kedua, penyuluhan publik. Pemerintah sering menggunakan komunikasi politik untuk menyosialisasikan kebijakan publik serta kampanye kesehatan, kebijakan lingkungan, atau hukum yang baru. Nah, misalnya melalui iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di media massa atau distribusi informasi melalui internet. Nah, yang ketiga adalah media massa. Media massa memiliki peran kunci dalam komunikasi politik ini, baik sebagai saluran informasi atau sebagai pengawas yang menginformasikan publik tentang isu-isu politik terkini. Dengan perkembangan teknologi, media sosial kini juga menjadi saluran paling penting dalam komunikasi politik, memudahkan interaksi langsung antara pemerintah atau politisi dengan masyarakat. Nah, yang keempat, interaksi antar kelompok politik.
Dalam konteks demokrasi, komunikasi juga berlaku dalam hubungan antar partai politik atau antara pemerintah dan oposisi. Selain dialog ini, penting untuk menciptakan kesepahaman dan kompromi dalam mengambil suatu keputusan atau suatu keputusan politik yang menguntungkan banyak pihak. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi politik baik menurut Meriam Budiarjo maupun menurut Gabriel Almond adalah alat yang sangat penting dalam demokrasi dan sistem politik.